Shalom, bertemu lagi kita dalam ibadah online. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, karena Dialah tempat perlindungan kita. Mari kita belajar untuk sentiasa mengucap syukur walau apapun keadaan, karena dalam bersyukur ada mukjizat. Mari kita angkat pujian sembah kita. Tuhan akan mendengar seruan hati kita, dan Ia akan mengulurkan tangannya untuk memberi pertolongan. Mari kita angkat sama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya Tuhan.
Shalom semua para pendengar pada hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu kembali. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Hari ini hamba Tuhan Pastor Rimon Guling akan membawa satu pesanan yang memberikan kita pedoman dalam pengenalan Yesus sebagai Kristus, yaitu Mesias di dalam Alkitab. Pastor Rimon melayani di Bandar Kucing, melayani Tuhan di Bandar Kucing. Beliau giat di sekitar kawasan ini, dan beliau juga dari suku kaum Iban, sudah berkeluarga, dan beliau membawa keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita bersama-sama hamba Tuhan Pastor Rimon, pesanan yang dibawanya untuk semua mereka yang masih mencari jalan, masih mencari kebenaran, masih mencari hidup kekal, masih mencari jawaban kehidupan. Amin. Shalom. Pagi ini saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang dipetik dari Markus 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayat yang saya mau kita lihat dan perhatikan adalah ayat yang ke-41, di mana murid-murid Tuhan Yesus bertanya dan berkata kepada seorang dengan yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pada waktu ini dunia penuh dengan goncangan, badai kehidupan, taufan, sehingga semua orang, tidak terkecuali bahkan kita sendiri, mengalami dan melalui taufan yang sangat dahsyat yang menakutkan semua orang. Tapi pertanyaan saya, siapakah Yesus bagi kamu? Adakah Yesus itu adalah Yesus yang menghardik angin dan ombak yang besar? Ataupun hanya Yesus yang menjadi sebutan saja? Mari kita lihat untuk mengetahui siapa Yesus yang kita
harus percaya. Dalam Mazmur 107 ayat yang ke-23 dan seterusnya mengatakan, ada orang-orang yang mengharungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mazmur 104 mengatakan, dalam ayat yang keempat, di sini mengatakan, Tuhan itu yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Kita lihat di sini, inilah Yesus yang kita percaya, yang bisa menghardik angin, yang bisa meredakan gelombang-gelombang, yang melepaskan orang-orang yang percaya. Ibrani mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maka, masihkah saudara seperti murid-murid Yesus yang bertanya, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ombak, danau yang bergelombang, angin yang kencang itu mendengar kata-kata Yesus dan mentaati arahan Yesus. Adakah kehidupan saudara di dalam gelombang? Apa itu takut seperti orang di dunia ini, di mana mereka merasa tidak selamat, di mana tidak ada keamanan, di mana huru-hara terjadi? Kalaulah benar apa yang saya lihat di Bali, baru sebentar tadi, badai melanda kepulauan itu. Tapi bagi diri saudara, apakah saudara mengalami badai angin kencang, ombak yang mengganas? Sekarang ini banyak individu, banyak keluarga
masyarakat dan negara mengalami badai di mana banyak orang merasakan tiada harapan. Adakah itu juga termasuk saudara? Mari kita bersandar kepada firman Tuhan. Mari kita merenung kepada perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana Dia dapat meredakan apa saja badai yang saudara lalui. Pada saat ini, dunia mengalami kemerosotan ekonomi. Bahkan banyak gereja yang kecil-kecil satu persatu ditutup. Jadi, apakah kita juga mau turut seperti itu? Apakah kita melihat kepada gedung gereja? Apakah kita melihat kepada kekuatan kita sendiri? Apakah kita percaya bahwa Yesus yang menjadi juru selamat kita boleh melakukan hal yang ajaib, bahkan saat ini, untuk menghentikan badai-badai yang melanda kehidupan kita? Marilah kita melihat kepada Yesus, di mana Dia sahaja yang boleh menolong. Dia sahaja yang boleh melepaskan kita dari apapun kesengsaraan. Apa sekarang ini saudara mengalami sakit penyakit seperti badai? Usaha saudara sudah begitu luar biasa untuk menyembuhkan penyakit yang melawan diri saudara, namun tidak ada yang berlaku. Marilah kita melihat kepada Yesus. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apapun yang kita lalui, kita harus bertabah dan kita harus bertahan. Sebab itu firman Tuhan sungguh kita perlukan. Ianya menjadi satu makanan dalam roh kita, makanan iman kita. Tanpa firman Tuhan, iman kita tidak ada kekuatan melalui ujian dan tidak bertahan. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam apa sekalipun yang kita lalui, baik kita alami sendiri ataupun kita
mendengar dari orang lain sesuatu yang akan terjadi yang menakut-nakutkan manusia, kita harus melihat kepada Yesus, Raja Damai. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita roh yang takut, tetapi roh sukacita. Dan Tuhan mengatakan kepada umat-Nya di dalam Yesaya 43. Di sini mengatakan, tetapi sekarang, ayat yang ke-1, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita masih lagi ingat Shadrach, Meshach, dan Abednego, di mana mereka diperintahkan oleh Nebukadnezar untuk menyembah patung berhala yang dibuatnya. Tetapi mereka sudah membuat keputusan, walaupun mereka dipaksa. Namun mereka berkata, sekalipun kalau Tuhan tidak mau menyelamatkan kami, kalau Dia tidak mau menyelamatkan kami tidak akan sesekali bersujud dan menyembah berhala-Mu. Maka ini yang kita patut lakukan. Apapun yang menakutkan orang lain, sekalipun kita dapat merasakan hal yang menakutkan orang itu adalah sangat benar, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus, di mana kita boleh percaya bahwa Dia akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan menolong kita, Dia akan provide, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, baik masa ini ataupun masa depan. Saya pernah diberi informasi di mana seseorang ada mengajar ataupun mendorong dan menyarankan kepada umat yang dia pimpin bahwa mereka mulai dari COVID-19, mereka harus kumpulkan banyak makanan. Saya melihat dalam post mereka di mana satu keluarga itu sepertinya mereka mau membuka gerai. Begitu banyak makanan yang mereka kumpul. Dan saya pikir-pikir, apakah ini beriman kepada Tuhan ataupun ketakutan seperti manusia yang tidak mengenal Tuhan. Ada satu ketika, golongan ini juga, di mana mereka sudah disarankan supaya mereka nanti tidak kelaparan waktu saat dunia mengalami hal makanan yang tidak mencukupi. Dan karena di kampung mereka bolehlah bercocok tanam. Namun apa yang penting adalah mereka disarankan supaya menyimpan garam banyak-banyak. Ada yang sudah simpan 1 guni. Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Itu pemikiran manusia.
Dan akhir-akhirnya rumah yang mereka diami itu hancur terbakar sama sekali. Tidak ada yang dapat diselamatkan, bahkan garam yang mereka simpan itu juga hancur karena api. Wahai saudara-saudara, marilah kita merenung kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu paling dapat kita percayai berbanding dengan informasi-informasi yang kita dengar dari orang yang berpikir seperti manusia. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Dan saat ini kita berpeluang untuk menikmati, mungkin ada sedikit kesusahan di mana semua orang harus berdiam diri di rumah, tidak dapat keluar dengan bebas. Namun inilah satu peluang yang sungguh baik sekali, di mana kita dapat mendekati Tuhan yang kita percaya selama ini. Mungkin selama ini kita hanya datang ke gereja 1 kali 1 minggu. Bahkan ada yang datang ke gereja 1 kali 1 bulan. Bahkan ada yang datang ke gereja 1 kali 1 tahun. Tapi saat ini kita mengalami peluang yang begitu bagus sekali, karena kita di rumah pun kita disarankan membuat rumah kita, keluarga kita, sebuah gereja di mana kita sering dapat mendekati Tuhan. Marilah kita berdoa supaya kita dipimpin Tuhan, supaya kita dipakai Tuhan untuk mendorong orang lain, untuk membantu orang lain, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, untuk berdoa bagi orang lain. Karena banyak orang yang mengatakan, yang mengaku bahwa mereka adalah orang yang percaya, sebenarnya bukan orang yang percaya. Kalau diajak berdoa, kita tidak pernah mendengar kata-kata doa keluar dari mulutnya. Jadi ini adalah peluang untuk kita mendekat dengan Tuhan dan mengajak orang lain. Dan bagi kita, janganlah ada pertanyaan yang mengatakan, siapakah gerangan orang ini sehingga badai taufan mentaatinya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu kami berseru, kami memohon dari lubuk hati, Tuhan, ampuni segala dosa kami. Lebih lagi karena kami tidak mengambil tahu pengenalan-Mu dalam setiap jalan dalam hidup kami. Ampuni kami karena kami tidak mengendahkan langsung pertolongan-pertolongan yang telah Kau berikan selama ini. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu apabila kami berseru kepadamu. Tempatkanlah kami di atas gunung yang kokoh supaya kami takkan goyah selama-lamanya. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah kami. Tuhan, jadilah penolong kami. Tuhan, kami berseru kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar doa kami. Tuhan, kami doakan roh-Mu menyentuh setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengar khotbah ini. Tuhan, doa ini mereka bersama-sama Tuhan, Engkau menyertai mereka, Kau jadikan mereka Tuhan, oh Bapa, suatu saksi yang boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dan membantu kita di dalam pencarian kita dan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Amin.